warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi kebudayaan dan kesehatan. Dengan saya sendiri, Konita Fauzia, dan teman saya, Ella Zorina Firdaus. Budaya dan kesehatan sangat erat hubungannya. Adapun masalah kesehatan yang sering terjadi sekarang ini salah satunya karena budaya dari masyarakat itu sendiri. Kebudayaan atau kultur dapat membentuk kebiasaan dan respon terhadap kesehatan dan penyakit dalam segala masyarakat tanpa memandang status atau tingkatannya. Yang pertama ada pengertian kebudayaan. Yang dimaksud dengan pengertian kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang dan diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jadi, kebudayaan ini didapat dari orang terdahulu dan orang itu mengajarkan ke anak cucunya atau ke keturunannya, lalu dikembangkan sampai masa sekarang dan dipercaya. Yang selanjutnya ada wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, aturan, dan sebagainya. Wujud kebudayaan yang pertama ini bersifat abstrak, tidak dapat diraba atau difoto, dan hanya terdapat pada alam pikir individu yang menganut budaya tersebut. Contohnya, aturan atau norma sopan santun dalam bertutur kata kepada orang yang lebih tua, atau aturan bertamu di rumah orang lain. Selanjutnya, wujud kebudayaan yang kedua yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan ini bersifat konkret, bisa difoto dan bisa dilihat. Contohnya, budaya upacara perkawinan, upacara pemakaman seperti di Bali, ngaben, dan proses pemilihan pemimpin atau yang disebut dengan kampanye. Wujud yang ketiga yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan ini bersifat konkret, dapat dilihat dan dapat diraba secara langsung oleh panca indera manusia. Wujud kebudayaan ini merupakan hasil-hasil budaya manusia berupa tatanan sistem, ide atau pemikiran, aktivitas manusia yang berpola. Contohnya membuat wayang golek dari Jawa, kain ulos dari Batak, dan candi-candi. Selanjutnya ada unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan ini dibagi menjadi 7 unsur. Yang pertama adalah sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Yang kedua ada sistem teknologi dan peralatan. Yang ketiga ada sistem sosial. Yang keempat ada bahasa. Yang kelima ada sistem religi. Yang keenam ada sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh ada kesenian. Yang pertama, sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Sistem ini mengkaji bagaimana kelompok masyarakat mencukupi kebutuhan hidupnya melalui pencaharian, contohnya berburu, bercocok tanam, berdagang, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada sistem teknologi dan peralatan. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan kehidupnya sehingga menciptakan peralatan untuk membantu aktivitas mereka untuk meringankan. Contohnya ada alat transportasi. Yang ketiga ada sistem sosial, di mana setiap kelompok masyarakat kehidupannya selalu diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabat, yaitu keluarga inti. Sistem yang keempat adalah bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi dengan sesamanya. Yang kelima, ada sistem religi.
Sistem religi ini merupakan rangkaian keyakinan terhadap kekuatan gaib, yaitu kekuatan yang berasal dari luar kendali manusia, seperti contohnya kepercayaan menyembah matahari, pohon, bulan, dan lain sebagainya. Yang keenam ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultur universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud dari ide manusia. Yang terakhir ada kesenian. Kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik proses membuat kesenian. Seperti contoh kesenian yang dibuat manusia adalah membuat patung, ukiran, hiasan, dan lain sebagainya. Pengertian dari kesehatan. Kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit dan kelemahan. Yang kedua adalah kesehatan mental. Kesehatan yang tampak dari keadaan psikis seseorang yang biasanya berhubungan dengan masalah stres, entah itu stres berat, stres ringan, dan stres sedang. Masalah tersebut dapat berhubungan dengan pikiran lainnya. Jadi, jika seseorang sedang mengalami gangguan mental, maka otomatis mempengaruhi kesehatan fisiknya. Ruang lingkup kesehatan mental dibagi menjadi 4. Yang pertama, promosi kesehatan mental, yaitu usaha-usaha peningkatan kesehatan mental. Usaha yang dilakukan berangkat dari pandangan bahwa kesehatan mental bersifat kualitatif dan kontinu dan dapat ditingkatkan sampai batas optimal. Yang kedua ada prevensi primer, yaitu usaha kesehatan mental untuk mencegah timbulnya gangguan dan kesehatan mental. Yang ketiga ada prevensi sekunder, usaha kesehatan mental menemukan kasus dini dan penyembuhannya secara tepat terhadap gangguan dan sakit mental. Yang keempat ada prevensi tersier, merupakan usaha rehabilitasi awal yang dapat dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan mental dan kesehatan mental juga. Masyarakat adalah sasaran utama dalam kesehatan mental. Ada beberapa tingkatannya. Yang pertama adalah masyarakat umum, masyarakat yang sehat dan yang tidak berada dalam risiko sakit. Yang kedua ada masyarakat dalam kelompok risiko sakit, masyarakat yang berada dalam situasi atau lingkungan yang mengalami gangguan relatif. Yang ketiga ada kelompok masyarakat yang mengalami gangguan, kelompok masyarakat yang sedang terganggu kesehatan dalam mentalnya atau kesehatan mentalnya. Yang keempat adalah kelompok masyarakat yang mengalami kecacatan agar mereka dapat berfungsi normal dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan kesehatan mental dengan bidang ilmu lainnya. Kesehatan mental bukan ilmu yang berdiri sendiri. Ilmu ini dibangun oleh berbagai bidang ilmu, baik secara langsung membidangi kesehatan maupun tidak. Berbagai ilmu yang memberikan kontribusinya yaitu yang pertama ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini mempelajari tentang penyakit dan cara pengobatannya, khususnya bidang dalam kejiwaan yang memberikan sumbangan bermakna untuk kesehatan mental di masyarakat. Yang kedua ada psikologi, memahami kesehatan mental di masyarakat tentunya membutuhkan pemahaman secara psikis yang dipelajari di bidang psikologi. Hubungan budaya dengan kesehatan mental di dalam dunia keperawatan. Perlunya budaya menjadikan proses keperawatan untuk menyesuaikan dengan budaya pasien. Tindakan keperawatan yang diberikan harus memperhatikan 3 prinsip, yaitu yang pertama mempertahankan budaya, yang kedua itu ada negosiasi budaya, yang ketiga ada rekonstruksi budaya. Yang pertama mempertahankan budaya. Mempertahankan budaya dilakukan bila kebudayaan pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Perencanaan dan implementasi keperawatan diberikan sesuai dengan nilai-nilai yang relevan
yang telah dimiliki pasien, sehingga pasien dapat meningkatkan atau mempertahankan status kesehatannya. Contohnya, budaya berolahraga setiap hari. Yang kedua, ada negosiasi budaya. Intervensi dan implementasi keperawatan pada tahap ini dilakukan untuk membantu pasien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatan. Perawat membantu pasien agar dapat memilih dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung peningkatan kesehatan. Misalnya, pasien sedang hamil mempunyai pantangan makan yang berbau amis, maka ikan dapat digantikan dengan sumber hewani lainnya. Yang ketiga, ada restrukturisasi budaya. Restrukturisasi budaya ini dilakukan bila budaya yang dimiliki pasien merugikan status kesehatan. Perawat berupaya meredam aksi gaya hidup pasien yang biasanya merokok menjadi tidak merokok. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.